Mei lalu di Yogyakarta, dan saat itu Ibu Hetty Palestina menonton dan tertarik buat mengajak kita tampil di Surabaya. Nah, kebetulan tanggalnya pas dengan ulang tahunnya Ibu Hetty Palestina. Mengambil tema perayaan suara rasa, di mana suara dan rasa-rasa sukacita dan kasih sayang itu dirayakan, seperti itu. Berarti dalam pementasan kali ini sukacita dan rasa kasih sayang itu ditampilkan. Iya, yang paling di highlight itu. Perayaan suara rasa ini sesuatu yang sebenarnya lumrah gitu untuk digelar. Teman-teman pun bisa terkait dengan kepala 4 terakhir itu memang bagi saya justru kok daripada ulang tahun 50, bagi saya mengakhiri kepala 4 itu dengan berat hati sebenarnya. Perempuan tuh aduh masuk 50 gitu. Nah, saya pikir justru bukan merayakan di 50 kok menarik kalau di 49. Terus dengan perayaan suara rasa, justru memang ketika di usia 49 suara perasaan saya itu macam-macam sekali. Iya, kalau diterjemahkan dalam kata-kata saya itu biasa banget gitu. Mungkin puisi udah banyak lahir, tapi bagaimana dengan musik gitu? Saya minta teman-teman Dua Ketuk itu menerjemahkan apa sih? Misalkan saya lagi merasakan apapun itu, teman-teman tolong pilih lagu-lagu itu. Akhirnya nggak ada pilihan saya, bahkan sebenarnya ketika press rehearsal ini saya baru tahu banget lagunya seperti apa. Baru pertama kali secara keseluruhan saya terpikir. Tapi mungkin kayaknya ada yang nggak tahu apa yang disiapkan, apakah nanti lebih dari yang tadi itu sudah teman-teman semua saksikan 8-8-nya. Berkali-kali beberapa penanda usia saya itu saya bikin pergelaran 47, bahkan dengan singlenya Guruh ini ketika 47 tahun kemarin juga begitu, dengan mementaskan Ludruk. Jadi banyak hal yang ingin sebenarnya mau saya pentaskan menandai perayaan-perayaan itu, biar ulang tahun itu enggak hanya menjadi perayaan sendiri. Justru ini hadiah saya kepada orang yang telah banyak memberikan saya rasa, dan beberapa yang nanti hadir itu benar-benar menolong hidup saya. Mungkin nanti akan banyak pertolongan itu yang membuat saya akan memproduksi. Ini terus terang ini sesuatu yang saya produksi sendiri, berkali-kali juga demikian, dengan sumber daya saya sendiri. Yang itu sebenarnya juga atas bantuan teman-teman yang lain. Karena itu nantinya kan kalau ada perayaan lagi, mungkin kita langsung akan menuju sasaran siapa yang sebenarnya harus kita dukung, sehingga perayaan kita akan lebih punya makna karena mendukung. Nah, ini saya mendukung Dua Ketuk karena anak muda waktu itu masih lulus SMA semuanya. Terus saya lihat, nah ini menjelang ini ada 3 orang yang sebentar lagi akan masuk kuliah. 3 orang alhamdulillah masuk isi semuanya. Nah, klop dengan dukungan saya untuk anak muda yang kebetulan setara usianya dengan Vatikan. Jadi sekalian saya sebagai ibu mendukung Vatikan di klasik sebagai gitaris yang pilihan itu saya dulu belum yakin gitu, tapi sangat mendukung. Tapi setelah melihat malam ini mungkin keyakinan saya untuk mendukung Vatikan akan lebih besar karena berarti dia serius gitu. Dan anak-anak yang lain juga serius. Itu motivasi saya untuk ke depan. Mungkin nantinya akan saya sponsori lagi, produserin lagi, bisa beralih ke tari klasik atau apa. Karena kemarin sudah untuk sastra, sketser, pameran lukisan, segala macam yang itu betul-betul untuk menandai ulang tahun saya. Ada sebagai dari Madiun, kenapa Mbak memberi kesempatan kepada musisi-musisi muda?
Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Mona Buswita, mewakili SMAC dan juga Ahmadiyah Hall. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sebenarnya SMAC dan Ahmadiyah Hall itu apa sih gitu. SMAC sendiri itu kepanjangannya Surabaya Music and Art Community. Nah, di SMAC ini kami sama-sama berkumpul ingin mengembangkan bidang seni dan art khususnya di wilayah Surabaya. Tapi memang SMAC sendiri fokusnya di pendidikan, kita khusus untuk musik dan art. Tapi kami juga ingin merangkul banyak seniman baik di Surabaya dan kota-kota sekitarnya untuk sama-sama berkembang. Dan kami akhirnya membangun suatu tempat yang namanya Ahmadiyah Hall ini, yang memang kami desain, kami khususkan untuk konser. Jadi memang kalau teman-teman bisa lihat agak beda dibandingkan hall-hall yang lain. Memang namanya mungkin bisa function hall yang bisa dipakai untuk berbagai macam acara. Tapi untuk main dari Ahmadiyah Hall sendiri itu untuk membantu teman-teman yang seniman, yang suka main musik, suka vokal, suka art, dan kesulitan untuk mencari tempat terutama di Surabaya ini. Nah, oleh karena itu Ahmadiyah Hall itu ada. Memang agak susah untuk cari tempat yang seperti ini di Surabaya. Dan bersyukurnya banyak teman-teman yang sudah mulai kenal, seniman-seniman sudah mulai kenal, nanti bisa ketemu dengan Ahmadiyah Hall. Dan kenapa kita akhirnya menyetujui kerjasama dengan Dua Ketuk? Karena kami merasa Dua Ketuk sama visi-misinya seperti kami. Kami sama-sama suka seni, kami sama-sama suka art, yang suka bikin konser, yang berusaha untuk mengenalkan musik klasik ke teman-teman masyarakat Surabaya juga. Jadi ya kenapa enggak kita mau akhirnya bergabung untuk kolaborasi di konser Dua Ketuk ini. Milik ada kaitannya dengan suara rasa itu. Mungkin bisa jelasinnya. Iya, jadi Dua Ketuk itu sebuah komunitas basisnya di Yogyakarta. Komunitas ini bermisi untuk menjadi wadah bagi musisi-musisi, komposer atau hanya penikmat musik biasa untuk berkumpul dan mungkin membantu mereka untuk menyalurkan kreativitasnya mereka. Jadi kami inginnya lebih fokus ke pengelolaan acara seperti itu. Jadi kalau misal ada musisi yang punya keinginan untuk bikin konser atau komposer yang ingin karyanya dimainkan, itu kami berusaha menjadi tempat agar bisa merealisasikan itu. Nah, untuk nama Dua Ketuk sendiri sebenarnya yang mudah diingat aja sih, karena Dua Ketuk itu kan kalau di not balok itu seperti ini, itu suka nada di not balok ketukan gitu, dan itu catchy juga, mudah diingat aja dan sederhana. Jadi ya kita pilih nama Dua Ketuk itu. Kalau pemilihan repertoire itu kita memilih ya memilih karya yang ada hubungannya dengan mama aja sih. Repertoire pertama yang saya mainkan sendiri itu dari komposer Anthony Sora. Itu ceritanya judulnya Songs My Mother Told Me. Jadi kayak mungkin kita bisa bayangkan saat kita kecil dinyanyikan lagu oleh mama, terus yang akhirnya ini kita dengar, terus saat kita dewasa kita ingat lagi, kita jadikan lagu. Terus itu karya biasa lah, itu tango dari Argentina yang artinya selamat tinggal kakek. Mungkin ini saya bisa juga mendedikasikan pertunjukan tidak hanya untuk mama tapi untuk kakek saya. Itu pastinya figur penting bagi mama. Itu kan tentang kesenian yang ada di lingkungan ya, dansa-dansa. Nah itu terkait suara rasa itu bagaimana kalau lewat pengajian Rhapsody? Apakah Mbak Eti ini suka berdansa, akhirnya berdansa mengajian di luar atau gimana? Yang kemarin Rhapsody itu juga sebagai salah satu lagu, itu lagu solo untuk cello yang tadi itu asalnya dari Hungaria, ya namanya Hungaria Rhapsody. Di situ dibuat dari rakyatnya Hungaria. Di situ iya sih, itu lagu dansa ya, memang karya rakyat Hungaria, dan itu cuma kami
lagu itu Marian Rhapsody. Oke, dan terus ini kan namanya Fatikan ulang tahun. Gimana Fatikan? Tadi tentang mama, sosok mama itu seperti apa dan ketika diterjemahkan menjadi komposisi itu gimana? Dua karya solo yang aku mainkan yang setelah Quartet. setelah Quartet yang Kabel Cincin Buliku sama Harmon Dusor itu itu aku pilihnya karena keinget mama, terutama karya yang kedua. Teman tetap ulang tahun kedua, saya ingin menegaskan lagi tentang dua ketuk ini, ingin memastikan kalau nggak salah dengar tadi, berarti artinya dua ketuk ini event organizer atau kumpulan musisi? Iya, sebenarnya kami lebih fokus sebagai pengelola event organizer khususnya Ini dibentuk untuk event ini event ini. spesifik. Nah, artinya apakah dua ketuk ini juga memberi genre musik yang lain selain musik klasik? Saat ini fokus kami di musik klasik karena salah satu misi kami untuk membagikan musik klasik ke masyarakat. Ada yang tertarik berkolaborasi, mungkin bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya. Untuk saat ini kami masih fokusnya musik klasik. Untuk itu tadi membumikan musik klasik agar karena kesan orang-orang mungkin wah musik klasik musik orang kaya gitu. Nah, kita iya musik berat. Iya Bang. Nah, itu kami berusaha menunjukkan kalau musik klasik itu bisa diakses untuk semuanya. Kalau saya menambahkan ini dari Amadio itu, saya juga ditanya ini nanti bertiket atau enggak, gitu kan? Ketika gratis kerjasamanya justru enak. Artinya kan tidak melulu gitu. Sebenarnya mungkin kalau kita pendekatannya sangat bagus kepada Amadio, kayaknya Amadio akan bisa share bagaimana caranya juga untuk mendukung. Terus melihat juga, saya bawa dua ketuk, mungkin melihat profilnya juga, kemudian ya setuju untuk membawa mereka ke sini. Jadi saya akhirnya mudah sekali untuk membawa 8 orang ke sini yang bagaimana caranya. Karena kalau disamaratakan gitu dengan tim kelompok lain atau event organizer lain, mungkin saya nggak akan bisa jadi ke sini. Mungkin itu Pak ya, sehingga sebenarnya ini semuanya saya gratiskan, bebaskan gitu. Tapi memang sebagian ada itu untuk saya nggak hanya memilih undangan yang saya kenal gitu. Makanya 50, kemudian dengan cara apa? Donasi aja. Yang itu memang saya serahkan ke dua ketum. Sehingga dukungan dari Amadio, bahkan ini seperti busana ini saya termasuk membuat bagaimana penampilan. Dan biasanya karena dari baju nggak enak banget gitu loh kalau mereka cuma hitam putih terjas gitu. Makanya saya kemudian mencari Mas Endra Nawawi yang sangat paham gitu. Dia sudah S3 diisi, memahami anak-anak ini dan bagaimana sebenarnya dengan sederhana aja tetap basicnya mereka harus pakai hitam putih sih yang seperti yang biasa digunakan. Mungkin Mas Endra mohon berdiri untuk terima kasih kepada saya. Sebenarnya sangat simple ini, tapi nggak tahu sangat cocok Fatikan sebenarnya ini pakai rok punyanya si siapa? Pendiri ini juga begitu, dari kain panjang. Terus saya juga diminta untuk hanya memakai sal yang biasa memang saya gunakan ini. Padahal ini kain utuh gitu, belum jadi busana. Itu salah satunya juga yang agar kita melihat suasana musik konser klasik itu nggak terlalu berat gitu dengan sesuatu yang resmi. Dan ini dari swadaya semua akhirnya kan bisa digratiskan. Mungkin cara-caranya aja nanti ya Mbak ya, biar bisa murah atau diakses gitu. Dan ini waktu Mbak Hendy minta saya langsung refleks
hampir 2 bulan lalu saya ke Jerman, ke Bremen, pertukaran belajar doktoral dari Yogyakarta dan Jerman, dan saya mendampingi teman saya yang ternyata adalah dosen mereka itu untuk melakukan konser-konser ujian atau konser performance dari para student dan teachers-nya. Itu menarik banget. Ada beberapa kelemahan dari teman-teman musisi muda ini adalah kalau mereka menjadi musisi, mereka lupa bahwa mereka punya fisik yang harusnya juga jadi media seninya mereka. Gitu. Dan begitu Mbak Edi bilang, wah ini perlu digarap nih. Dan saya mencoba sound of the sea. Jadi emang suara dari laut. Suara dari laut itu selain badai, suaranya menarik banget. Kita nyelam dalam air di kedalaman 10 meter, 100 meter sampai ribuan meter, suaranya berbeda. Kita berdiri di atas permukaan laut, itu suara anginnya berbeda. Dan di sini saya coba ambil warna biru laut dengan riaknya, ya, ada biru tua, biru muda, dan beberapa kerang dan biota laut. Nah ini yang saya buat tahun lalu dan saya bawa ke Laut Fashion Week dengan menarik perhatian banyak orang karena kok bisa ya batik seperti ini, karena sejauh ini batik di branding dengan klasiknya dan sekarang saya branding batik dengan mudanya dan dipakai sama generasi muda seperti ini. Jadi mencoba menempatkan karakter-karakternya kayak pianis, kemeja ringan, dressing simple untuk menempatin dengan violin atau biola. Kemudian yang menarik, Palestina berani dengan kulot perempuan yang Vatikan pakai kulot perempuan dengan sedikit rumbai di depannya untuk bermain klasik gitar. Itu adalah gambaran perpaduan seni dan fashion yang luar biasa. Kalau boleh jujur itu nggak sengaja. Aha. Jadi kan mulai SMP ini saya mulai suka musik gitu. Dulu beli gitar murah gitulah. Terus mainin gitar, mainin lagu pop gitu. Dulu kalau nggak salah Say You Won't Let Go, lagunya James Arthur itu loh kita kenal. Ya udah akhirnya gitu. Akhirnya ya udah lah, ini mulai main pop. Terus dulu suka banget sama Ed Sheeran sampai konser itu, walaupun itu besoknya ulangan kenaikan kelas jadi bolos, itu suka banget gitu mainin lagunya. Tapi kok lama-lama ini kok terlalu mudah, ini mana nih challenge-nya gitu. Terus baru itu mulai ke jazz sama mulai ke rock, jadi baru dapat gitar elektrik. Terus mama itu saat aku kelas 3 mau lulus SMP itu ceritain tentang SMM. Musik di Jogja. Terus ya sudah aku daftar itu, keterima, dan ternyata pas di sana itu ini klasik gitu. Sekolahnya musik klasik. Aku sih nggak menyesal gitu. Kenapa? Karena menurutku aku juga memang ingin belajar musik gitu. Tapi dari ketidaksengajaan kalau ini tuh ternyata sekolah menengah. Enggak. Iya. Enggak ini. Iya, saya pikir itu juga ya musik secara general aja gitu. Ada enggak kesulitan buat kamu pada saat memilih? Oh, klasik, and then after that apa ya? Enggak sih. Enggak, ya? Karena untungnya kalau di SMA itu saya dapat guru yang sangat support saya, yang itu aku rasa itu guru terbaik saya yang barusan mulai ke dunia baru. Karena kan itu penting banget gitu, peran seorang guru yang itu support saya sampai sekarang. Masuk ke kuliah pun juga saya dapat dosen-dosen yang keren banget, jadi itu yang mendukung gitu lah. Saya nggak pernah takut karena saya didukung dan saya juga berani. Ya. Udah berapa komposisi? Apa? Udah buat berapa komposisi? Kalau komposisi saya kan saya pemain, jadi saya bukan. Ini kamu ada sih satu orang yang kalau bukan komposer. Iya. Itu dia bikin komposisi saya. Oh iya berarti. Ini ngomongnya. Oh berarti main aja ya. Iya.
Oke, nah yang ke depan ini harapan kamu buat generasi Z ini apa? Lewat musik yang akan kamu mainkan ini. Kalau ke generasi Z secara general tentang musik harus explore. Jangan hanya dengerin musik yang hanya diberikan kepada kamu lewat billboard dari radio. Cari musik, cari jalanmu sendiri, cari seleramu sendiri. Beranilah beda. Berani tampil beda, oke gitu ya. Terus di Jogja sendiri, kamu dalam bermusik ya, ada enggak semacam apa ya, perbedaan yang kamu gitu di dalam musik? Selama ini kan pasti akan perbedaan dari SMA ke SMP, terus sampai dengan itu apa kuliah, ada enggak sebuah apa ya kegundahan atau apa perjuangan? Karena kamu di Jogja, mama di Surabaya, ada enggak yang sedang kamu cari untuk sesuatu yang I wanna do something sebagai anak muda? Kalau goalsku yang deket sih kompetisi. Competition. Dulu kemarin tahun kemarin sih ke Thailand, ya itu menang dapat gold. Pingin lagi lah. Harus ada kayak. Tantang ya. Ya. Ke depan ini ada yang mau diikutin? Oh ada. Ikut Yogyakarta Guitar Festival. Itu aku ikut kategori D bebas, solo bebas. Terus juga kira-kira November, antara November atau Desember itu ikut KGKN ke kompetisi gitar klasik nasional. Itu 2 tahun lalu aku pernah ikut tapi cuma masuk final. Ya, nggak menang. Oke. Sudah. Kasih sukses buat kamu. Kasih. Iya.